Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firad Jambi Al-Izi, NRP 0820040061 dari kelas TP3B. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayahnya sehingga saya bisa melakukan presentasi untuk menjelaskan tentang praktek pompa dan kompresor dalam rangka evaluasi akhir semester ini. Terima kasih juga kepada dosen pembimbing saya, Bapak Urnia Dimobala, yang telah membimbing kami dan membimbing saya dan teman-teman sampai bisa sejauh ini. Baiklah, marilah kita mulai langsung praktek pompa dan kompresor, tentang reparasi pompa dan kompresor. Yang pertama adalah pengertian pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal adalah pompa yang mempunyai elemen utama, yaitu berupa motor penggerak dan sudu impeller yang berputar dengan kecepatan tinggi. Prinsip kerjanya yaitu merubah energi mekanik alat penggerak menjadi energi kinetik fluida kecepatan. Kemudian fluida diarahkan ke saluran buang dengan memakai tekanan menggunakan impeller yang berputar di dalam casing. Casing tersebut dihubungkan dengan saluran hisap atau suction dan saluran tekan yang bisa disebut dengan discharge. Komponen-komponen pompa sentrifugal. Yang pertama, casing pompa sentrifugal didesain berbentuk sebuah diffuser yang mengelilingi impeller pompa. Volute casing berfungsi untuk menurunkan kecepatan aliran flow fluida yang masuk ke dalam pompa. Impeller adalah bagian yang berputar dari pompa sentrifugal yang berfungsi untuk mentransfer energi putaran motor menuju ke fluida yang dipompa. Poros pompa adalah bagian yang mentransmisikan putaran dari sumber gerak seperti motor listrik. Bearing merupakan pompa, alat yang ada di dalam pompa, komponen yang berfungsi untuk menahan posisi relatif terhadap stator sesuai dengan jenis bearing yang digunakan. Coupling untuk menghubungkan dua shaft. Proses reparasi, pembongkaran, dan pemasangan. Yang pertama, buka casing pompa dengan cara melepaskan setiap baut pada casing. Yang kedua, lepaskan pompa dari casing. Yang ketiga, buka mur pada impeller. Lepaskan impeller menggunakan tracker. Hadapkan pompa ke atas agar mechanical seal tidak terbentur shaft pompa. Yang kelima, lepaskan baut pada bagian pompa. Yang keenam, lepaskan shaft beserta bearingnya. Yang ketujuh, pasang kedua bearing pada shaft pompa. Yang kedelapan, pasang kembali shaft pompa. Yang kesembilan, kembalikan shaft pompa pada posisi semula lalu pasang kencangkan semua baut. Dan yang terakhir yaitu pasang impeller dan kencangkan mur pada impeller, kencangkan baut pada casing pompa. Lalu selanjutnya yaitu adalah pompa piston. Pompa piston sendiri merupakan salah satu jenis pompa air yang didesain bolak-balik atau biasa disebut dengan reciprocating positive displacement pump, yang menggunakan piston sebagai komponen yang bekerja bolak-balik menghisap masuk dan mendorong keluar air. Jenis ini memiliki mekanisme atau beberapa set katup valve di bagian lubang masuk dan lubang keluar untuk menjaga aliran sesuai dengan arah masuk dan arah keluarnya. Contoh yang sering kita jumpai adalah pompa air Dragon yang dulu sangat populer di sekitar kita. Biasa digunakan untuk memompa air dari sumur sebagai pengganti alat timba katrol untuk mengambil air dari sumur. Komponen-komponen dari pompa piston sendiri yaitu pertama ada piston plunger atau plunger yang berfungsi untuk menghisap fluida ke dalam dan menekannya kembali ke keluar silinder. Yang kedua ada batang piston yang berfungsi menerus tenaga gerak dari mesin ke piston. Yang ketiga yaitu ada mur piston yang berfungsi untuk mengikat piston. Lalu ada ring seal yang berfungsi untuk mencegah adanya kebocoran. Lalu ada silinder yang berfungsi sebagai tempat pergerakan piston. Ada silinder liner yang berfungsi sebagai pelapis silinder yang bagian dalamnya harus mempunyai permukaan yang halus. Lalu ada packing yang berfungsi sebagai pencegah kebocoran fluida dari dalam silinder. Lalu ada perapatan packing yang berfungsi sebagai penekan supaya packing tetap pada posisinya. Lalu ada katup isap yang berfungsi untuk mengatur pemasukan dan penutupan fluida. Dan yang terakhir ada katup buang yang berfungsi untuk mencegah kembalinya fluida dari ruang outlet ke dalam ruang silinder pada saat piston langkah tekan. Selanjutnya adalah proses reparasi, pembongkaran, dan pemasangan. Yang pertama, lepas baut pada saluran isap dan saluran pompa. Lalu membuka 4 baut pengikat silinder head utama, kemudian mengeluarkan silinder head tersebut dari rangka utama. Yang ketiga yaitu melepas dudukan katup
puli serta bantalan poros engkol serta piston. Yang keempat, membuka katup dari dudukan serta membersihkannya. Yang kelima, memasang kembali mekanika piston dan engkol pada rumah pompa serta memasang puli dan roda jalan. Yang keenam, memasang dudukan katup silinder head dari rumah pompa. Berikutnya yaitu adalah pompa roda gigi. Pompa roda gigi atau biasa kita sebut dengan gear pump adalah jenis pompa positive displacement, di mana fluida akan mengalir melalui celah-celah roda gigi dengan dinding rumahnya. Disebut sebagai pompa karena fluida yang dialirkan umumnya berupa cairan atau bubur berupa slurry. Sedangkan pompa positive displacement berarti pompa tersebut menghisap sejumlah fluida yang terjebak yang kemudian ditekan dan dipindahkan ke keluaran outlet. Gear pump sering digunakan untuk aplikasi hydraulic fluid power, namun tidak jarang juga digunakan pada bidang kimia yang mengalirkan fluida pada viskositas tertentu. Terdapat dua jenis gear pump, yaitu external gear pump dan internal gear pump. Pompa ini digolongkan sebagai fixed displacement karena jumlah fluida yang dialirkan setiap putarannya selalu konstan atau selalu tetap. Berikut ini berupa komponen-komponen yang ada pada roda gigi. Ada driven gear yang berfungsi sebagai poros dari putaran gigi, ada discharge yang berfungsi sebagai tempat keluarnya aliran fluida, ada juga suction yang berfungsi sebagai tempat masuknya aliran fluida, lalu ada juga capsule itu yang berfungsi sebagai seal dalam sebuah casing agar tidak terjadi kebocoran yang keluar. Lalu ada shaft yang berfungsi sebagai alat yang untuk menghantarkan putaran yang berbentuk panjang yang berputar pada porosnya. Lalu proses reparasi dan pembongkaran serta pemasangan dari pompa roda gigi. Yang pertama, melepas baut pada house, lalu melepaskan front end plate dengan kunci 14 dan sealnya. Yang ketiga, melepaskan puli dari poros driving gear dan rear end plate dengan kunci 12. Yang keempat, driving gear bisa dilepas dengan cara ditarik sehingga kosong dengan gambar seperti ini. Lalu kembalikan driving gear pada driven seperti semula, dan untuk pemasangan terakhirnya pasang puli dan rear end plate dengan kunci 12. Maka akan kembali seperti ini. Ini pulinya belum terpasang ya, jadi di sini ada pulinya lagi. Lalu yang terakhir adalah kompresor torak. Kompresor torak adalah mesin alat yang digunakan untuk memampatkan udara. Jadi di sini bedanya, di sini adalah kompresor dengan pompa. Jika kompresor itu adalah udara yang dapat dimampatkan. Secara umum biasanya menghisap udara yang merupakan campuran beberapa gas dengan susunan 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% campuran argon, karbon dioksida, uap air, minyak, dan lainnya. Namun, ada juga kompresor yang menghisap udara gas atau tekanan lebih tinggi dari tekanan atmosfer yang biasa disebut penguat atau booster. Sebaliknya, ada pula kompresor yang menghisap udara atau gas bertekanan lebih rendah dari tekanan atmosfer dan biasanya disebut dengan pompa vakum. Fungsi kompresor ini adalah untuk menaikkan tekanan suatu gas. Lalu tekanan gas yang dinaikkan dengan mengurangi volumenya dan dimampatkan di dalam suatu tabung sehingga di dalam tabung tersebut terdapat udara yang terkompresi dan tekanannya pun naik. Komponen-komponen pada kompresor torak. Yang pertama ada silinder. Silinder mempunyai fungsi sebagai kedudukan linear silinder water jacket sebagai lintasan gerak piston torak saat melakukan ekspansi, pemasukan, kompresi, serta pengeluaran. Tangki udara. Tangki udara adalah berfungsi untuk menyimpan udara yang telah dihisap dari luar. Lalu ada katup discharge yang berfungsi untuk pengeluaran udara, ada katup suction yang berfungsi untuk menghisap udara dari luar, ada torak atau piston yang berfungsi untuk elemen mengontrol gas atau udara pada proses pemasukan suction, compression, dan pengeluaran. Ada motor yang berfungsi untuk penggerak sistem kompresor yang akan dihubungkan dengan sabuk V yang merupakan penggerak motor yang menyebabkan pergerakan pada silinder. Lalu yang ketujuh ada poros engkol atau crankshaft yang berfungsi untuk mengubah gerak rotasi menjadi gerak arus bolak-balik. Lalu ada batang penghubung yang berfungsi untuk meneruskan gaya dari poros engkol ke batang torak melalui kepada silang batang penghubung.
Selanjutnya ada kepala silang yang berfungsi untuk meneruskan batang penghubung ke batang torak. Lalu ada safety valve untuk pengaman tekanan. Lalu ada ring oil escaper yang berfungsi untuk mencegah kebocoran minyak pelumas. Ada pressure switch yang berfungsi untuk penghubung pressure dengan gauge dan kompresor, sehingga untuk mengatur, memutus dan menyambung tenaga kompresor apabila sudah melewati titik yang telah ditentukan. Lalu ada pressure gauge yang mempunyai fungsi untuk menampilkan besaran tekanan yang ada di dalam kompresor. Lalu ada filter yang digunakan untuk menyaring, fluid cooler untuk mendinginkan suhu kompresor. Juga ada drain valve untuk mengeluarkan tekanan udara yang ada di kompresor. Untuk mengatur drain valve, untuk mengatur tekanan udara di kompresor. Proses pembongkaran kompresor. Yang pertama, lepas tutup sabuk dan lepas sabuk V. Yang kedua, lepaskan pipa baut pembuangan minyak pelumas, kuras minyak pelumas, lepaskan peredam bunyi, pipa pembeban, dan pipa pernapasan ruang engkol. Yang ketiga, melepas kepala silinder dan membongkarnya. Yang keempat, membongkar katup udara. Yang kelima, buka puli kompresor dan keluarkan pasak dengan menariknya. Yang keenam, buka silinder dan buka toraknya. Dan pompa pun siap kita bersihkan di dalamnya dan siap kita rakit kembali. Untuk proses pemasangan kompresor torak, yaitu yang pertama, pasang silinder dan buka torak. Yang kedua, pasang silinder dan tutup torak. Yang kedua, pasang puli kompresor dan masukkan pasak dengan mendorongnya. Lalu, yang ketiga, memasang katup udara, memasang kepala silinder. Lalu yang kelima, memasang pipa atau baut pembunyangan minyak pelumas dan keluarkan kuras minyak pelumasnya, lepaskan peredam bunyi dan pipa pembeban dan pipa pernapasan ruang engkol. Dan yang terakhir, pasang tutup sabuk dan sabuk V. Catatan, untuk kompresor yang diperlengkapi dengan pembebanan otomatis, lepas pipa pembebas beban antara kompresor dan katup pilot pembebas beban. Jadi di antara itu harus diperhatikan. Jadi kalau misalkan dipasang itu harus diperhatikan untuk terpasang. Mungkin sekian dari saya, mungkin untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.